Jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu kisah. Kisah ini terjadi di kota Kufah. Jadi ada seseorang yang bernama Thabit. Jadi Thabit ini orang biasa, orang miskin, orang yang sederhana. Jadi Kufah ini di negara Irak. Satu ketika Thabit ini berjalan di salah satu jalan yang ada di kota Kufah. Kebetulan jalan itu dikelilingi oleh perkebunan apel. Tiba-tiba jatuhlah apel dari pohonnya karena matang. Tidak berpikir panjang, kemudian Thabit ini memakan apel tersebut. Baru saja setengah apel dia makan, tiba-tiba dia teringat, merasakan ketakutan. Bagaimana mungkin saya makan apel tanpa seizin pemiliknya? Setengah apel sudah dimakan, setengah apel lagi sudah dibuang, kemudian setengah apelnya ada di tangannya. Lalu Thabit ini saking takutnya ketika nanti di yaumil qiyamah dia mendapatkan hisab yang berat karena hanya sebuah setengah apel yang dia makan, belum mendapatkan kehalalan dari pemiliknya, maka Thabit ini masuk ke dalam perkebunan apel dan melihat ada gubuk. Lalu ternyata ada seseorang, ditanyalah, "Wahai fulan, assalamualaikum, apakah Anda pemilik perkebunan apel ini?" Kata Thabit, "Bukan, saya hanya penjaga kebun apel." "Memangnya ada apa?" Sesungguhnya diceritakan oleh Thabit, "Saya tadi makan apel setengah. Saya lupa, saya belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Saya meminta kepada Anda agar Anda menghalalkan apel yang sudah saya makan." Apa kata penjaga kebun? Ternyata penjaga kebunnya juga orang yang bertakwa kepada Allah. "Bukan wewenang saya, bukan hak saya menghalalkan apel yang Anda makan. Jika Anda ingin menemui pemilik perkebunan apel ini, maka Anda harus berjalan 1 hari 1 malam." Kata Thabit, "Demi Allah saya akan melakukannya agar apel yang saya makan mendapatkan kehalalan." Maka Thabit berjalan 1 hari 1 malam untuk menemui pemilik perkebunan apel. Lalu terlihatlah ada seseorang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, apakah Anda pemilik perkebunan apel?" "Ya betul, ada apa?" Diceritakan oleh Thabit, "Saya takut nanti di akhirat mendapatkan hisab yang berat. Saya minta kepada Anda untuk menghalalkan apel yang sudah saya makan." Setengah apelnya masih dibawa oleh Thabit. Merasakan ketakutan yang sangat luar biasa, dia bawa setengah apel itu menjadi bukti kepada pemiliknya. Kata pemilik apel ini, "Apakah Anda sungguh-sungguh datang ke sini hanya untuk itu?" Kata pemilik kebun. "Ya betul." "Baiklah, saya akan memberikan kehalalan kepada Anda, asalkan ada satu syarat. Anda harus menikahi anak perempuan saya. Tetapi anak perempuan saya buta, tuli, bisu dan lumpuh." Kata Thabit, "Jika memang harus saya menikahkan anak perempuan Anda yang buta, tuli, bisu, lumpuh, kemudian apel yang saya makan setengahnya menjadi halal, maka saya akan lakukan." Maka tidak panjang lebar, pemilik kebun apel itu mendatangkan 2 orang saksi dan terjadilah pernikahan. Setelah halal, maka Thabit datang ke rumah, ke kamar perempuan itu. Ketika masuk ke dalam, ternyata Masya Allah, kamarnya bersih, wangi dan harum. Thabit mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu ada suara, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Bagaimana bisa? Bukankah ayah Anda mengatakan bahwa Anda adalah bisu? Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda ini bisu? Anda dapat menjawab salam saya." Kemudian Thabit mengulurkan tangannya, lalu dijamalah tangan Thabit, dicium oleh istrinya. "Bukankah ayah Anda berkata bahwa Anda adalah lumpuh? Bagaimana mungkin Anda bisa menjabah tangan saya? Tolong jelaskan," kata Thabit. Kata perempuan, si istri Thabit ini, "Apa yang dikatakan ayah saya adalah sesuatu yang benar. Karena saya buta, saya tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Saya buta dari yang haram. Saya bisu, saya tidak pernah menggunakan lisan saya untuk berbicara sesuatu yang haram. Saya hanya berbicara yang boleh dan yang halal saja. Pendengaran saya gunakan tidak digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang haram. Bahkan tubuh saya tidak pernah tersentuh oleh seseorang yang haram kecuali seorang yang sudah halal bagi saya. Maka tidak salah ayahku menjadikan kamu suamiku karena engkau adalah seseorang yang bertakwa kepada Allah. Engkau meninggalkan sesuatu yang haram demiku." Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang
yang datang baru saja berpergian yang sangat lama, rambutnya kusut, berdebu, kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berkata, wahai Robku, kata Rasulullah, bagaimana mungkin bisa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dikenyangkan dari hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa rahasianya? Kok doa kamu ini selalu dikabulkan oleh Allah? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Sesungguhnya saya tidak pernah menyuapkan satu suapan, entah itu makanan atau minuman, ke dalam mulut saya, kecuali saya mengetahui dari mana datang itu makanan dan minuman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata dari perkawinan pernikahan antara Thabit dan istrinya, lahirlah seorang anak yang bernama Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah salah satu tokoh madhab yang paling pertama yang dipakai madhabnya hampir seluruh Eropa. Bahkan India, Pakistan pun memakai madhab Abu Hanifah, seorang ulama dari pernikahan Thabit yang hanya meninggalkan apel yang haram, meminta kehalalan daripada pemilik kebun. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita ingin memiliki keturunan yang saleh dan salehah, maka periksalah diri kita. Apakah makanan, minuman, pakaian, fasilitas kendaraan, apapun itu kita gunakan padahal itu bukan hak kita. Padahal itu sesuatu yang haram. Jika kita berusaha meninggalkan itu semua, maka pasti Allah akan menggantikan rizki yang berlipat ganda, rizki yang tidak terduga-duga.